Oke, halo, selamat datang kembali nih di channel Hello Gulo. Dan pada video kali ini gue akan membahas tentang kasus yang lagi viral banget. Nah, akhir-akhir ini nih jagat maya atau Indonesia itu kembali digemparkan dengan sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2016. Yap, tiada lain dan tiada bukan adalah kasus tentang Vina Cirebon. Nah, menurut pihak kepolisian nih, Vina itu tidak mengalami kecelakaan, tetapi ada hal yang jauh-jauh lebih besar, weh. Bahkan katanya nih, kasus ini itu dibongkar oleh arwahnya sendiri. Nah, mungkin buat beberapa dari kalian itu udah ada yang tahu, tapi buat kalian yang belum tahu bisa simak video ini sampai habis nih, weh. Oke, langsung aja bagaimana kronologi dan perkembangan tentang kasusnya, simak video ini sampai habis, weh. Nah, kasus ini itu terjadi pada sepasang kekasih yang bernama Vina dan Eki. Nah, Vina dan Eki ini ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah kecelakaan yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan tunggal, Nah, tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ditambah munculnya sebuah rekaman kerasukan yang viral, diketahui bahwa sebenarnya kasus ini merupakan kasus penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor beranggotakan 11 orang di Cirebon. Nah, kasus ini tuh kembali viral ya di Indonesia dan membuat banyak orang tuh sangat kesal gitu dan mempertanyakan tentang kinerja kepolisian, Karena pada kenyataannya setelah 8 tahun kasus ini terjadi ya hingga saat ini, 3 dari 11 pelakunya itu masih belum diadili, Nah, jadi kronologinya itu kayak gini. Pada malam hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 7 malam, Vina itu meminta izin kepada kakaknya yang bernama Marliana untuk pergi jalan-jalan bersama kekasihnya yang bernama Eki. Nah, kemudian Vina dan Eki ini jalan-jalan lah mereka berdua mengendarai sepeda motor. Nah, keesokan harinya nih atau pada hari Minggu tanggal 28 Agustus jam 1 malam, ada seorang remaja yang datang ke rumahnya Vina dan mengabarkan bahwa Vina mengalami kecelakaan. Dan pada saat itu sudah berada di rumah sakit. Nah, mendengar kabar tersebut nih, ayah dan kakek Vina ini langsunglah mereka bergegas untuk mendatangi rumah sakit. Nah, sesampainya mereka di rumah sakit, ayah Vina ini melihat keadaan anaknya itu sudah sangat parah. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka, kepala bagian belakangnya sudah lembek, tangan dan kakinya remuk, dan napasnya sudah terengah-engah. Nah, baru orang tuanya itu datang sekitar 1 menit kemudian. Vina itu sudah tidak memberikan respon sedikit pun. Dipanggil-panggil itu kayak udah nggak gerak. Sampai akhirnya Vina itu menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, Vina ini kehilangan nyawanya di rumah sakit. Sementara kekasihnya yakni Eki itu sudah kehilangan nyawanya di TKP. Nah, ketika melihat kondisi Vina yang sudah tidak karuan, ayahnya itu langsung bertanya kepada polisi yang pada saat itu juga sudah berada di rumah sakit. Dia menanyakan di mana tempat kecelakaannya. Polisi pun langsung menjawab bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebuah jembatan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Nah, polisi juga mengatakan nih bahwa katanya Vina dan Eki itu mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak trotoar dan tiang listrik. Nah, ayahnya Vina pun langsung mendatangi lokasi yang diberitahukan oleh polisi. Tetapi sesampainya di sana, ayah Vina itu merasa heran karena tidak ada sedikit pun tanda-tanda kecelakaan. Entah itu di jalan, di trotoar, dan tiang listrik, itu normal dan baik-baik aja, Melihat hal tersebut, ayahnya Vina ini langsunglah bergegas mendatangi kantor kepolisian untuk mengecek kendaraan yang mereka kendarai. Tetapi lagi-lagi, keanehan terjadi, Motornya itu dalam keadaan baik-baik aja. Nggak ada remuk, nggak ada pecah, hanya ada goresan-goresan sedikit, Nah, mulai dari sana muncullah kecurigaan. Termasuk juga nih ketika ayahnya itu melihat handphone Vina yang tertinggal di TKP dan keadaannya itu masih aman dan baik-baik aja. Nah, karena melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, ayahnya Vina itu berpikir bahwa anaknya tidak mengalami kecelakaan, tapi pasti ada sesuatu yang lebih besar. Namun pada saat itu ayahnya tuh nggak punya bukti dan nggak punya petunjuk, Ditambah lagi kan polisi udah mengatakan bahwa Vina dan Eki itu mengalami
kecelakaan tunggal. Nah, tapi 3 hari kemudian setelah Eki dan Vina meninggal dunia, kakaknya Vina yakni Marliana itu mendapatkan telepon dari salah satu kakak temannya Vina. Nah, temannya Vina ini adalah seorang gadis bernama Linda. Nah, kakaknya Linda ini menelpon kakaknya Vina yakni Marliana dan mengatakan bahwa adiknya atau si Linda itu mengalami kerasukan arwah Vina dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sebelum menyampaikan sebuah pesan. Nah, akhirnya Marliana atau kakaknya Vina dan keluarganya itu segera bergegas untuk mendatangi kediaman Linda. Nah, dari kejauhan nih, katanya ayahnya Vina ini sudah mendengar isakan yang ada di dalam rumah Linda dan itu adalah suara tangis anaknya. Dan enggak hanya itu katanya nih, menurut ayahnya Vina, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, suara yang keluar dari tubuh Linda itu adalah suara Vina. Nah, dikatakan bahwa saat ayahnya masuk ke dalam ruangan, Linda yang pada saat itu dirasuki arwah Vina langsung memeluk sang ayah. Sambil menangis, arwah Vina itu menceritakan tentang detail kejadian yang menimpa dirinya dan Eki pada malam itu. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian nih sudah mendengar suara rekaman dari arwah Vina ini. Nah, arwah Vina itu menceritakan nih bahwa pada malam itu dirinya dan Eki itu sedang jalan-jalan ke Taman Sumber. Dan di tengah perjalanan nih, saat Eki dan Vina mengendarai motor, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memukul Eki hingga mereka berdua terjatuh. Nah, dan ketika jatuh itu, Vina itu langsung pingsan. Dan ketika dia siuman dari pingsannya, dia itu dalam keadaan sedang dilecehkan dengan mata yang ditutup. Vina juga bercerita bahwa dirinya itu dipukul menggunakan balok yang sangat besar di tangannya, kakinya dilindas, dan kepalanya juga dibenturkan ke aspal dan ke trotoar. Nah, pacarnya ini atau Eki itu mencoba untuk menolong Vina. Namun, dia juga malah ikutan dikeroyok oleh orang-orang tersebut hingga dia kehilangan nyawanya. Nah, Vina itu mengatakan bahwa salah satu pelaku tersebut bernama Egi. Dan si Egi ini temannya si Eki atau pacarnya Vina. Nah, temannya pacarnya ini atau si Egi itu suka kepada Vina. Dan berikut cuplikannya Dua orang itu gak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari tadi dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama papanya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak. Jadi yang tenang di sana ya.
Mbak, matiin semua, Mbak. Matiin semua, Dek. Mbak matiin Vina semua. dendam, Mbak. Mbak matiin semua buat Dedek. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Dia Nah, hal tersebut itu dikonfirmasi oleh kakaknya Vina atau oleh Marliana karena katanya semasa hidupnya itu Vina sempat bercerita kepada kakaknya bahwa ada seorang pria yang mengejar-ngejar yang suka kepada Vina, tapi Vina nggak suka. Dan menurut Marliana nih atau kakaknya itu menyarankan kepada adiknya ya untuk menolak dengan berbicara baik-baik. Nah, dalam sebuah wawancara, Marliana itu mengatakan bahwa Vina itu sempat meludahi sang pelaku gara-gara dia sering dipegang-pegang. Nah, arwahnya Vina itu mengatakan bahwa Eki merupakan otak dari penyerangan kepada dia dan pacarnya. Dan Egi katanya telah kabur ke Jakarta. Nah, saat arwah Vina ini bercerita melalui Linda, pihak keluarganya itu sempat merekam tapi nggak full we. Nah, sekitar pukul 1 malam, Marliana mengirimkan rekaman-rekaman itu ke pihak kepolisian, juga menyisipkan foto Vina dan motor yang terlihat baik-baik aja, nggak rusak sama sekali. Dan setelah menerima bukti-bukti itu, keesokan harinya atau di pagi hari, polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan mengungkap para pelaku. Nah, setelah dilakukan investigasi ulang nih, polisi juga menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Nah, salah satu kejanggalannya nih adalah kenapa orang yang pertama kali datang ke TKP dan melaporkan ke polisi itu merupakan teman dari Eki dan Vina itu sendiri. Nah, polisi langsung melakukanlah penyelidikan lebih dalam. Salah satunya dengan mencari informasi dari orang-orang yang mengetahui apa yang kira-kira terjadi pada malam itu. Nah, ada seorang pedagang sate nih yang mengaku bahwa pada malam kejadian atau pada malam minggu, ketika Vina dan Eki jalan-jalan, itu dia melihat ada sekelompok geng motor di sekitaran lokasi. Dan enggak hanya itu, tukang sate itu memberitahu polisi di mana markas dari geng motor tersebut. Nah, dengan adanya informasi itulah polisi langsung menyergap markas tersebut Pada tanggal 31 Agustus 2016, polisi berhasil menangkap 7 pemuda yang pada saat itu sedang mabuk dan diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Saat ditangkap, ketujuh orang ini tuh mereka tidak mengaku dan berpura-pura kebingungan kenapa polisi menangkap mereka. Dan ketika ditanya mengenai Vina dan Eki, nggak ada yang mengaku tahu apa yang terjadi pada Vina dan Eki. Nah, pada awalnya mereka itu menyangkal dan tidak mengaku. Nah, tapi lama-kelamaan itu ada seseorang atau salah satu dari mereka itu yang mungkin nggak kuat dari tekanan pihak kepolisian. Dia mengaku bahwa dia disuruh untuk ikut menghajar Vina dan Eki. Dan nggak sampai di situ aja. Dia juga mengatakan kepada polisi bahwa ada satu orang lagi yang masih berada di rumah. Nah, setelah melakukan interogasi tersebut, polisi pun memeriksa handphone para pelaku dan menemukan ada chat rencana untuk melecehkan Vina. Dan dalam chat itu juga tertera sebuah rencana untuk menggiring korban ke sebuah tempat yang dijadikan tempat eksekusi. Nah, temuan inilah yang membuat para pelaku yang sudah ditangkap mengakui aksi mereka. Nah, saat ke-8 orang tersebut dilakukan interogasi lebih lanjut nih, mereka ditanyai satu-satu dalam ruangan yang terpisah kan. Hampir semua dari mereka itu mengatakan bahwa masih ada 3 orang lagi yang belum tertangkap. Dan setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi mengetahui tentang apa yang terjadi pada malam itu. Dan ini merupakan kronologi dari para pelaku. Jadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 8.30 malam, para pelaku semuanya itu kumpul di sebuah warung yang berada di Jalan Perjuangan sambil minum minuman keras. Dan 1 jam kemudian atau jam 9.30 malam,
mereka itu pindah tongkrongan ke depan SMPN 11 di Jalan Perjuangan. Mereka itu mendapatkan laporan dari salah satu teman mereka yang bernama Andi bahwa geng motornya Andi itu bermasalah dengan geng XTC. Akhirnya Andi ini meminta kepada teman-temannya atau geng Monreker untuk mencari geng motor XTC. Nah, sekitar setengah jam kemudian nih Eki dan Vina yang sedang mengendarai motor itu lewat ke depan SMPN 11. Dan pas banget saat itu Eki mengenakan jaket XTC. Dan karena geng Monreker ini mendapatkan informasi dari Andi bahwa mereka sedang bermasalah dengan XTC, langsunglah mereka melempari Vina dan Eki menggunakan batu. Dan karena Eki menyadari bahwa dirinya dalam bahaya nih, dia tuh langsung tancap gas untuk melarikan diri. Namun ternyata kelompok tersebut itu langsung mengejar dan menghadang Vina dan Eki dan tidak membiarkan mereka pergi. Para pelaku itu langsung mengejar Eki dan Vina dan akhirnya mereka berhasil dipepet di daerah tanjakan Jembatan Layang Desa Kapongpongan. Eki dan Vina mulai diserang menggunakan bambu-bambu yang sudah dibawa oleh para pelaku sampai akhirnya Vina dan Eki jatuh dari motor. Nah, setelah mengetahui bahwa Eki dan Vina ini sudah tidak berdaya, para pelaku itu langsung membawa mereka berdua dan kendaraannya ke sebuah tempat yang sudah mereka rencanakan untuk menganiaya mereka. Dikatakan bahwa di antara mereka itu ada yang menggunakan senjata tajam dan ada yang menggunakan tangan kosong. Dan enggak hanya itu, para pelaku juga melakukan pelecehan kepada Vina secara bergiliran. Saat Vina dan Eki sudah tidak berdaya nih mereka langsung membawa keduanya termasuk kendaraannya juga ke sebuah jembatan layang dan meletakkan mereka serta motornya biar seolah-olah itu baru terjadi kecelakaan. Dan akhirnya pada tanggal 13 September 2016 atau sekitar 17 atau 18 hari setelah kejadian, pihak kepolisian melakukan pembongkaran terhadap makam Vina dan Eki untuk dilakukan otopsi. Dan setelah dilakukan otopsi nih benar saja pada tubuh Vina dan Eki ditemukan beberapa luka akibat benda tumpul dan ditemukan juga bukti-bukti penganiayaan kepada Vina dan Eki. Dan enggak hanya itu, pada tubuh Vina juga ditemukan adanya bukti pelecehan. Nah, setelah mendapatkan hasil otopsi nih polisi langsung mengubah kasus yang awalnya itu adalah kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan. Nah, setelah dilakukan beberapa macam proses pengadilan, akhirnya pada tanggal 26 Mei tahun 2017, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menjerat 7 pelaku. Ada Eko Ramadhani 27 tahun, Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Supriyanto 20 tahun, Sudirman 21 tahun, Jaya 23 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, dan Eka Sandi 24 tahun dengan pasal 340 Junto 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Sedangkan satu pelakunya lagi atau yang berinisial ST hanya divonis 8 tahun penjara karena pada saat itu dia masih berada di bawah umur yakni 15 tahun dan 3 orang lainnya sampai saat ini masih menyandang status buron. Nah, jadi saat kasus ini kembali viral dan kembali banyak diperbincangkan oleh masyarakat, banyak orang yang bertanya-tanya kenapa kepolisian itu sampai 8 tahun lamanya belum berhasil mengungkap ketiga pelaku yang masih buron. Nah, pada tanggal 14 Mei 2024 kemarin, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengklaim bahwa sampai saat ini kepolisian masih berupaya untuk melakukan pencarian terhadap 3 tersangka yang selama lebih dari 7 tahun masih buron. Dan selain itu, Kombes Jules juga mengatakan bahwa salah satu dari pelaku itu bukanlah anak dari anggota kepolisian karena selama bertahun-tahun beredar berita yang mengatakan jika salah satu dari pelaku atau orang yang bernama Egy itu merupakan anak dari anggota kepolisian. Namun, pihak kepolisian saat ini menyangkal dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Dan mereka mengatakan jika yang merupakan anak polisi itu merupakan Eki, bukan Egy.
Kemudian pada tanggal 15 Mei, Polda Jawa Barat merilis ciri-ciri dari 3 orang yang buron dan terlibat pada kasus Vina ini, yakni Dani, Andi, dan otak dari kejahatan keji ini yang bernama Peggy alias Perok atau si Egy itu. Nah, meskipun ciri-ciri dari ketiga buron ini sudah disebarluaskan, namun pihak kepolisian itu belum mengetahui keaslian dari para pelaku. Nah, sebenarnya masih banyak banget kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, Nah, itu dia pembahasan singkat tentang kasus yang lagi viral sekarang. Nah, dari kasus ini atau dari kejadian ini bisa kita jadikan pelajaran ya, bahwa kejadian kayak gini itu bisa terjadi kepada siapapun, bahkan kepada kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati ketika berada di luar. Nah, buat kalian yang mungkin memiliki informasi lebih detail, bisa ditulis aja di kolom komentar. Dan mungkin jika ada perkembangan atau ada kejanggalan-kejanggalan lain, gue akan buatkan video yang lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.